Selamat bergabung kembali dengan kelas beban pesawat terbang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti mata kuliah beban terbang pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan lanjut materi mengenai jenis-jenis beban pada pesawat. Kita lanjutkan. Jadi untuk melanjutkan ke materi jenis-jenis beban, kita lihat dulu dari latar belakang sejarah kita, yaitu Wright Brothers atau bersaudara ya. Di sini ada Orville Wright dan juga Wilbur Wright ya. Dia bisa dikatakan sebagai penemu pesawat terbang yang pertama gitu ya, bisa menerbangkan pesawat yang pertama gitu ya, dengan nama pesawatnya adalah Flyer gitu ya. Jadi menerbangkan pesawat yang pertama itu berhasil di sekitar tahun 1903 ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sudah melakukan penelitian sampai akhirnya tahun 1908 ya, itu ditunjukkan ke publik gitu ya, sehingga ini Wright Brother ini adalah dianggap orang yang sangat berjasa sekali. Kemudian pada tahun 1908 juga ini melakukan test flight juga ya, tetapi mengalami kegagalan, yaitu masalah konfigurasinya gitu ya. Jadi memang tetap ya, walaupun sudah melakukan penelitian, diteliti sampai sedetail-detailnya ya, diuji dari komponen yang besar sampai sekecil-kecilnya ya, setiap bagian diuji ya, tetapi tetap ini pada tahun 1908 ini pesawatnya mengalami kegagalan konfigurasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini selanjutnya Samuel Cody ini juga melakukan penelitian tentang pesawat juga. Jadi dikenal dengan Cody float plane ya. Tetapi ini juga terjadi kegagalan ya, mengalami kegagalan juga, yaitu pada bagian strukturnya ya. Jadi lemah di bagian strukturnya ya gitu ya. Mungkin pada awal-awal itu banyak ya yang menggunakan materialnya adalah dengan wood ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini tentang strukturnya, kegagalan di struktur ini, yaitu salah satunya mengganti materialnya ya. Material dari wood ini menjadi metal ya, seperti yang banyak sekarang ya, bahkan sudah berkembang ke bahan yang lain gitu ya. Ini metal ini mulai dipakai di tahun 1920-an gitu ya. Jadi dari penelitian awal ya Wright Brothers sampai penggunaan materialnya metal ini, tapi bukan berarti pesawat itu tidak mengalami kegagalan lagi gitu ya. Jadi sekalipun materialnya sudah beralih menggunakan metal, kegagalan struktur pada pesawat masih tetap bisa terjadi. Itu. Mengapa? Ya, mengapa? Ya, kita lihat saja pada kasusnya Aloha Airlines 243 tahun 1988 ya. Itu sepertiga atap lepas ya. Jadi sepertiga atap di bagian belakang kokpit pesawat itu lepas ya. Itu penyebabnya apa? Berdasarkan laporan, itu ada retakan kecil sekitar 15 cm yang berada dekat dengan pintu depan pesawat bagian depan sebelum pesawat tinggal landas. Jaraknya sekitar 1,5 meter ke belakang dari pintu kiri depan pesawat. Jadi memang ini contoh yang sederhana,
pesawatnya sudah beralih menggunakan material metal ya, tetapi dalam hal kegagalan struktur masih saja terjadi ya, gitu. Ada retak kecil di situ ya yang sangat berpengaruh ya terhadap performa di sini, performa pesawatnya. Jadi kenapa semuanya itu masih terjadi? Ya, mengapa semuanya ini masih terjadi? Kita lihat juga contoh yang lain tentang kecelakaan pesawat ANA 767-300. Jadi di sini landing with the body cracking tahun 2012 ya. Boeing 767-300 carrying 193 passengers was damaged during a hard landing at Tokyo Narita Airport June 20th, 2012. The ANA jet touched down on runway 16 right. Airport weather reports show winds at 230 and 16 knots gusting to 29, suggesting a potential crosswind component of more than 27 knots. Security camera footage shows the airliner came down first on the right main, then on the nose wheel alone. Nose wheel's second impact appears to impart visible flex in the forward fuselage. An early post-flight inspection clearly showed buckling and creases in the fuselage skin forward of the wing root. No injuries were reported. The aircraft received substantial damage, and Japan's Transportation Safety Board is investigating. I'm Glenn Pugh for avweb.com. Thanks for watching. Oke, dari video tadi bisa dilihat ya, pesawat itu saat landing, Anda lihat bagian nose-nya, nose landing gear itu jadi menyentuh landasan itu ini ya, memantul itu ya 2 kali. Jadi ada impact ya di bagian nose-nya tadi ya. Jadi itu kemudian ada efeknya di situ, jadi ada buckling ya tadi ya di situ. Oke. Kemudian ada contoh lain juga untuk McDonnell Douglas ini ya, juga mengalami crash landing tahun 2007. Iya. Jadi bagian tailnya ya itu sampai patah seperti itu ya. Jadi parah sekali seperti itu. Jadi memang meskipun tadi sekali lagi dari awal munculnya pesawat ya, dari yang sederhana sampai yang sekarang berbahan metal gitu ya, ataupun nanti bahan lain, itu masih saja terjadi kecelakaan suatu pesawat gitu ya, terjadi kegagalan pada bagian strukturnya. Mengapa? Ya di sini harus Anda perhatikan ya. Jadi memang pada pesawat itu tentu saja mengalami suatu pembebanan, dan beban pada pesawat itu terjadi pada setiap fase terbangnya. Misalkan pada saat tadi landing ya, pada saat landing bebannya akan berbeda dengan beban pada saat take off itu ya. Jadi beban landing ini 2 kali lipat lebih besar yang terjadi ya daripada nanti pada saat take off ya. Jadi itu contohnya, misalkan di bagian ekornya tadi seperti itu ya, bebannya berbeda-beda, jadi tidak akan sama pada setiap bagiannya ya. Fase terbang suatu pesawat itu banyak ya, mulai dari pre-flight ya, take off, climb, cruise, descent, approach, kemudian sampai landing. Semuanya ini punya pembebanan masing-masing yang tidak sama ya, tidak sama. Jadi ketika nanti pesawat melakukan manuver tertentu, misalkan pada saat di sini climb, itu akan berbeda
Ya, bebannya akan berbeda. Beban yang diterima itu akan berbeda ketika mengalami atau pada saat sedang landing, itu berbeda sekali. Jadi tidak sama. Sehingga nanti perlu diperhatikan pembebanan pada setiap fase pesawat itu, fase terbang pesawat. Supaya nanti ketika aman pada saat fase terbang take off, aman juga pada saat fase terbang landing itu. Jadi tidak sama. Gitu ya. Jadi tidak sama. Begitu juga nanti kondisinya. Kalau nanti di dalam suatu struktur pesawat itu ada crack dan tidak ada crack, itu juga berbeda. Sama-sama landing dengan adanya crack dan tidak, atau dengan crack ukuran tertentu, jadi besar, panjang atau pendek, atau ukurannya berbeda. Walaupun fasenya sama-sama landing, ya itu juga akan berpengaruh. Ya, ada banyak pertimbangan mengapa banyak kegagalan struktur yang terjadi di sini. Karena aman di satu kondisi tertentu belum tentu aman di kondisi lain. Aman pada saat take off belum tentu aman pada saat kondisi landing. Aman pada size crack sekian, tetapi belum tentu aman ya pada size crack sekian. Aman pada size crack yang sama, tetapi kondisi terbangnya berbeda, itu juga berpengaruh. Ya, tidak akan sama. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika merancang suatu pesawat. Khususnya nanti di sini untuk bagian strukturnya, ya. Jadi, struktur ini akan selalu berkaitan dengan pembebanan yang terjadi di dalam pesawat. Ya. Jadi beban inilah yang nanti harus diperhatikan benar-benar ketika merancang suatu pesawat, khususnya untuk analisis bagian strukturnya. Jadi struktur itu memang nanti harus memenuhi suatu kriteria tertentu. Oke. Jadi saya katakan tadi, memang pada setiap fase terbang pesawat itu mengalami pembebanan yang berbeda-beda. Beban apa saja di situ? Misalkan pada saat pre-flight itu bebannya ada beban ground loads. Beban ground load-nya apa? Beban daratnya berupa beban handling, taxiing. Kemudian pada saat di udara atau pada saat terbang, ini ada take off, climb, cruise, descent, approach. Nah, ini kita katakan sebagai beban di udara atau beban pada saat terbang. Air loads, flight loads, gitu ya. Itu. Apa saja pada saat terbang? Pada saat di udara ada steady horizontal loads. Itu terjadi pada pesawat saat cruise. Manuver load, ya. Pada saat pesawat bermanuver, gitu ya. Kemudian ada gas load, yaitu di situ berkaitan dengan turbulensi, itu ya. Jadi itu. Kemudian pada saat landing itu namanya juga mengalami beban yang namanya beban darat. Beban daratnya jenisnya adalah landing load. Jadi beban darat itu terjadi pada saat fase pre-flight maupun landing ini ya. Pada saat pre-flight itu ada handling load, taxiing load, dan pada saat landing itu ada landing load. Jadi itu bedanya. Dan nanti akan kita utamakan di sini
bebannya adalah yang akan kita pelajari, yang kita utamakan di sini adalah beban untuk kondisi pesawat terbang pada saat terbang atau di udara, yaitu di sini adalah nanti fase terbangnya dari take off sampai approach sini ya. Jadi ada yang dipelajari tentang steady horizontal load, manuver loadnya ya, yaitu misalkan pull up ya, pull up manuver contohnya nanti, dan juga gas load ya nanti. Kemudian untuk landing load akan kita pelajari, semoga sampai ya nanti ya di akhir semester, tetapi kita utamakan dulu untuk yang ini. Untuk ground load mungkin next time kita bisa mempelajari lagi gitu. Oke, jadi jelas kita utamakan yang ini dulu. Kemudian selain ada ground load ataupun flight load atau air load, di sini ada juga beban lain-lainnya, yaitu beban miscellaneous ya. Ada cabin pressure, acoustic fatigue, atau ground air ground cycle. Jadi ini termasuk ke dalam beban lain-lain di luar dari kondisi beban di darat dan di udara gitu, yaitu dari pesawat itu sendiri ya. Misalkan tadi ada tekanan kabinnya gitu. Oke. Kemudian untuk klasifikasi pembebanan seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, secara garis besar kondisi pembebanan itu dibagi menjadi flight load dan ground load ya. Jadi pembebanan pada saat terbang atau di udara, air load ya, dan pembebanan pada saat di darat, ground load. Yang miscellaneous ini pembebanan lain-lain ya gitu. Yang flight load tadi saya katakan di sini ada steady horizontal flight atau cruising load, manuver load, dan juga gas ya, gas load. Kemudian yang ground load tadi saya katakan ada kondisi landing, ada taxi, dan ground handling. Jadi taxi dan ground handling itu di sini pada saat pre-flight. Kemudian untuk yang miscellaneous tadi juga sudah saya sampaikan, ada cabin pressure, acoustic fatigue, dan ground air ground cycle. Ini berkaitan dengan fatigue juga. Kemudian bentuk beban. Kalau tadi klasifikasi beban berdasarkan kondisi terbangnya ya. Sekarang bentuk bebannya itu secara umum ini juga mungkin sudah dipelajari pada mata kuliah aerodinamika dasar, dan saya kira sudah jelas. Ini kita review kembali. Ada beban aerodinamika, kemudian yang lain ini contohnya ya, beban aerodinamika itu ya ada lift, ada weight, kemudian ada thrust ya, ada drag gitu ya. Kemudian beban gravitasi, beban yang diterima pesawat akibat pengaruh gravitasi ya. Jadi pengaruh gravitasi, kemudian massa dari pesawat itu sendiri, sama payload dan bahan bakarnya. Jadi itu bentuk bebannya ya. Oke, kemudian ini sekali lagi saya sampaikan bahwa beban pesawat tentunya ya ini akan diterima oleh struktur pesawat itu secara keseluruhan ya. Jadi karena diterima oleh bagian struktur pesawat dan berpengaruh terhadap kekuatannya, apakah nanti akan terjadi kegagalan atau tidak, maka di dalam merancang suatu struktur itu yang dibutuhkan bukan hanya kuat saja, tapi bukan hanya ringan saja, tetapi juga harus kuat gitu ya. Jadi memang diharapkan rancangan struktur itu
adalah ringan dan kuat. Jadi dalam goalnya struktur yang diinginkan adalah seperti itu. Biasanya ringan ini berkaitan dengan bahan dari struktur yang digunakan, bahan atau materialnya, dan juga nanti struktur yang digunakan itu seperti apa. Kuat pun juga kaitannya dengan material juga, kemudian strukturnya juga seperti itu ya. Jadi nanti sekali lagi bahwa di sini berbagai macam pembebanan yang terjadi tadi diterima oleh pesawat khususnya ya, yaitu bagian strukturnya, dan diharapkan struktur ini harus kuat ya, sehingga nanti dalam merancang struktur ya, yang diperhatikan bukan hanya ringannya saja, tetapi dalam sisi kekuatan dari struktur itu, gitu ya. Jelas ya? Karena memang di sini yang saya sampaikan di depan tadi, dari sejarah penerbangan kita sampai juga sekarang, permasalahan struktur itu sudah ada sejak awal pesawat dibuat, gitu ya, dari zaman Wright bersaudara itu tadi ya. Jadi di sini harapannya ya selalu di sini bahwa rancangan struktur itu harus mampu menahan beban-beban yang dialami pesawat, baik saat di udara ataupun saat di darat, gitu ya. Dia harus mampu. Jadi nanti kemampuan ini akan dinyatakan sebagai kekuatan struktur dari suatu pesawat ya. Kekuatan struktur itu ada kekuatan statik, di mana struktur itu mampu menerima beban yang sangat tinggi, atau static design load, beban perancangan statik, dan juga nanti memiliki kekuatan fatigue ya, kemampuan struktur untuk menerima beban yang berulang. Jadi seperti itu. Kemudian sekali lagi bahwa syarat umum dari suatu pesawat adalah ringan dan kuat. Nah, ringan dan kuat itu tadi saya katakan kaitannya dengan pertama material, dan kedua dari struktur pesawat itu sendiri ya. Misalkan nanti dari konsep struktur ringan menggunakan spar, rib, dan sebagainya, karena nanti dari pertimbangan itu akan mempengaruhi kekuatan dari pesawat itu sendiri, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita ringkas kembali apa yang saya sampaikan, bahwa nanti di sini beban pada pesawat terbang ya, beban pada pesawat terbang itu ya baik nanti bentuknya berupa beban graviti ya, aerodinamik ya, ataupun nanti saat kondisi tertentu seperti pada saat di udara, pada saat di darat, atau beban lain-lainnya diterima oleh struktur dari pesawat itu, maka struktur ini diharapkan memiliki kekuatan ya, memiliki kekuatan, artinya mampu menahan beban-beban tertentu seperti dalam hal kekuatan statik, kekuatan fatigue, dan fatigue load spektrumnya. Begitu ya. Jadi harus diperhatikan tiga hal tadi ya, kekuatan statik, kekuatan fatigue ya, fatigue load spektrumnya, dalam merancang suatu pesawat, sehingga pada akhirnya
Ya, diharapkan berdasarkan hasil rancangan yang bagus tadi, artinya memperhatikan 3 hal tadi, pesawat memiliki kekuatan yang diharapkan bisa menerima semua beban yang diterimanya dalam berbagai kondisi. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Dan nanti di sini sekali lagi fokusnya karena harus memenuhi syarat kekuatan tadi, itu harus dilakukan analisis dan perancangan dari konstruksi ringan. Dimana nih nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu ya. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Dan tugasnya seperti yang saya sampaikan di slide ini ya. Ini adalah tugas tim kelompok. Jadi isinya atau tugasnya adalah menganalisis suatu kasus kecelakaan yang terjadi di era tahun 1900-an atau 2000-an yang disebabkan karena kegagalan struktur akibat pembebanan. Poin analisisnya adalah fase terbang pesawat saat pembebanan, kemudian jenis beban yang terjadi apa, beban dan dampak kegagalan serta kerugian dan korbannya bagaimana. Aturannya timnya terdiri dari 5-8 orang. Deadline-nya untuk kelas TPB 26 Oktober, kemudian TPA 27 Oktober. Gitu ya. Nanti saya sampaikan di bagian tugasnya juga ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mungkin apa yang saya sampaikan terdapat beberapa kalimat atau kata yang tidak tepat. Tetapi harapan saya semoga walaupun banyak kekurangannya tetap bisa memberikan manfaat dan memberikan pemahaman khususnya kepada Anda semuanya. Terima kasih.